Shalom Bapak Ibu semua. Seperti di video-video sebelumnya, kita membahas tentang coaching. Ada beberapa kategori, dan kategori sebelumnya yaitu kategori tentang membangun kesetaraan yang isinya ada 5 teknik coaching. Kategori yang kedua yaitu berkomunikasi efektif, dan di dalam berkomunikasi efektif itu ada 7 teknik coaching. Nah, dalam 7 teknik coaching ini intinya, garis besarnya adalah dalam kategori berkomunikasi efektif. Nah, buat kakak-kakak semua, para coach yang mendampingi remaja-remaja NDP di masing-masing FC, jika belum menyimak video sebelumnya, silahkan disimak supaya kita bisa sama-sama belajar dan nantinya juga bisa melengkapi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe channel Litbang Pesat, silahkan di subscribe. Nah, kali ini berkaitan dengan teknik yang ke-6, yaitu active listening atau mendengar aktif. Nah, ada kata-kata begini nih, hubungan coaching dibangun di atas landasan kemitraan yang saling menghormati dan mempercayai. Jadi saat mendengarkan itu ya tetap harus ada sikap saling menghormati. Bapak Ibu, coaching itu prosesnya itu sangat luar biasa seru, menarik, dan seorang coach itu adalah mitra dengan coachee dalam hubungan yang setara. Coaching adalah percakapan verbal. Coach mendengarkan, menggali, dan bertanya-tanya berkaitan dengan kehidupan seorang coachee, dan tentunya menolong coachee bisa menemukan jalan keluar atas hambatan-hambatan atau halangan-halangannya sendiri. Nah, tentunya seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terus menolong percakapan terus bergerak maju, sehingga dapat menolong seorang coachee menjadi lebih baik dan tentunya mencapai tujuan. Teknik yang ke-6 ini, active listening, salah satu teknik coaching yang paling menantang karena tidak mudah berkaitan dengan mendengarkan coachee bercerita, bersaksi, dan lain hal. Karena mendengarkan ini bukanlah hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar memperhatikan dari banyak aspek. Mendengar sama mendengarkan itu berbeda Bapak Ibu semua. Jadi kalau mendengar itu lebih kepada saya di posisi pihak ketiga, tapi kalau mendengarkan saya di posisi pihak kedua. Misalnya ada A, B, C, misalnya A teman saya di B, dan teman saya itu ngobrol, ngomong, menceritakan sesuatu hal, dan saya mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak. Tetapi begitu saya ngomong tentang orang A tadi, ceritanya kepada orang lain, berarti orang lain itu mendengar, bukan mendengarkan, karena dia pihak ketiga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kakak-kakak, pada kali ini mendengarkan itu perlu latihan dan perlu kerendahan hati. Karena tidak hanya aspek suara saja, tetapi body language, tentang intonasi, tentang mimik muka, itu juga harus diperhatikan supaya mendapatkan informasi-informasi yang detail. Tidak hanya percakapan-percakapan di permukaan saja. Nah, mendengarkan ini tentunya dibutuhkan fokus tingkat tinggi. Fokus tingkat tinggi ini artinya pikiran kita, diri kita juga berada di tahap kesiapan yang matang atau keheningan. Artinya pemikiran kita ini tidak terkungkung dengan frame kita, sehingga saat lawan bicara, saat coaching ngomong, saat mungkin remaja NDP ngomong, kita selalu judgement dengan frame-frame yang sudah kita miliki atau pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki. Jadi waktu mendengarkan itu benar-benar harus fokus dengan pikiran yang netral, supaya pesan atau maksud yang disampaikan oleh remaja NDP atau seorang coachee itu nyampe kepada kita, sehingga kita bisa meresponinya dengan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang menarik, yang membuat mereka merenung, sehingga dia lama-kelamaan atau anak remaja itu bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh nih berkaitan dengan bahaya-bahaya atau tantangan dalam mendengarkan. Ya, biasanya sih judgement ya, yang sangat rawan sekali saat kita mendengarkan seorang coachee sedang menyampaikan informasi kepada kita. Jadi kita langsung mudah memahami dengan sudut pandang kita.
Ada beberapa contoh. Pertama itu judgment, kemudian asumsi, kemudian yang berikutnya adalah asosiasi, atau bisa disebut judgment, asosiasi, asumsi. Itu tantangan seorang coach dalam proses coaching dengan seorang coach, atau di sini dalam konteks kita remaja NDP. Tadi itu judgment, jadi orang ngomong apa, terus kita coaching ngomong A, kita memahaminya dengan konsep kita, kemudian kita langsung biasanya memutus percakapannya dia dan menambah-nambahi dengan pemahaman kita, dan biasanya itu sangat mengganggu proses coaching. Berikutnya adalah asosiasi. Kalau asosiasi itu menghubungkan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh seorang coach, langsung kita hubung-hubungkan dengan pengalaman kita sendiri, yang pada dasarnya pengalaman itu tidak bisa digeneralisir. Bisa jadi pengalamannya dia tidak sama dengan pengalaman kita, atau pengalaman kita meskipun dalam konteks yang sama itu tetap ada perbedaan, karena kasusnya pasti juga mengalami perbedaan. Dan dalam asosiasi inilah tantangan-tantangan seorang coach, mudah mengklaim, mudah memotong pembicaraan, mudah membuat seorang coach akhirnya tidak menyampaikan cerita yang sesungguhnya. Jadi perlu diingat, pertama judgment, kedua asosiasi. Nah, yang ketiga ini tantangannya adalah asumsi. Nah, kalau asumsi ini ya sangat mengganggu. Jadi seorang coaching ngomong apa, belum selesai kita sudah berasumsi nanti ujungnya A, misalnya gitu. Si coaching baru ngomong, baru sampai tahap B, kita sudah langsung asumsi, oh nanti dia pasti begini, pasti begitu, bla 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 bla. Itu asumsi. Jadi sangat mengganggu tiga hal ini dalam proses coaching. Nah, sekarang contoh percakapan yang dirusak dengan judgment. Proses coaching yang dirusak dengan judgment. Misalnya, Kak, aku nggak mau sekolah, putus sekolah aja. Misalkan udah kelas 2 SMA misalnya, nilaiku jelek terus. Aku udah ngeluarin banyak biaya untuk transportasi, atau orang tua aku udah ngeluarin banyak biaya untuk transportasi dan yang sebagainya, tapi tetap saja aku nggak bisa ngikuti pelajaran dan nilaiku jelek. Langsung judgementnya adalah, sayang kan kamu udah menempuh 2 tahun, kemudian udah keluar banyak modal untuk biaya sekolah dan transportasi, masa kamu keluar gitu aja gitu. Itu judgement, kelihatannya baik, menantang, tapi ternyata judgement. Saya yang lalu sering melakukan judgement itu ternyata dalam proses coaching ini, dan dengan pembelajaran ini saya jadi tertolong sekali. Kemudian asosiasi. Ya, dengan teks yang sama tadi misalnya, saya itu pengen berhenti sekolah aja lah gitu Kak, saya nggak mau sekolah karena nilaiku tetap anjlok meskipun udah belajar, banyak usaha, keluar banyak modal, uang dan sebagainya, tapi nilaiku jelek. Aku mau keluar sekolah aja lah Kak, misalnya gitu. Lalu dalam konteks asosiasi, seorang coach begini nih biasanya percakapannya. Saya kenal banyak orang-orang yang putus sekolah di usia seperti teman-teman karena nggak mampu mengikuti pelajaran, dan akhirnya mereka terus punya pemikiran untuk berhenti sekolah. Tetapi mereka akhirnya berhasil, bahkan bukan hanya menyelesaikan SMA, tapi sampai kuliah. Meskipun berjuang bertahun-tahun, berkali-kali, terus usaha terus, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses selesai kuliah S1 atau sarjana. Karena dia konsisten berjuang. Nah, itu asosiasi itu. Biasanya kayak gitu asosiasi ya. Jadi ternyata ini juga cukup menghambat ya dalam proses coaching ya. Sebelum saya belajar coaching ya ternyata ini biasa aja, tapi ternyata setelah belajar coaching ini ada yang lebih baik daripada itu ternyata. Biasanya kalau asosiasi itu malah merusak coaching ya, atau menghambat. Nah, sekarang bagian asumsi. Dengan teks yang sama, konteks yang sama, seorang anak SMA pengen keluar dari sekolah, putus di tengah jalan kelas 2 SMA karena nggak mampu mengikuti pelajaran, keluar banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi di bagian asumsi ini seperti apa? Seorang coach begini biasanya.
harusnya ya kalau kamu udah belajar, udah banyak ngeluarin uang untuk transportasi, beli buku, belajar sana sini, harusnya kamu tuh berhasil dan pinter. Mungkin ada hal yang salah ini dengan dirimu. Udah melakukan banyak hal kok masih aja nilainya kurang atau nilainya jelek. Nah, itu asumsi. Mungkin ada yang salah dari dirimu, gitu, asumsi. Nah, itu ternyata kurang baik juga buat proses coaching. Nah, terus kalau 3 hal itu tadi ternyata menghambat, lalu bagaimana proses coaching? Bagaimana proses listening, active listening yang benar, yang baik? Nah, saya merujuk dari Akademi Coaching Indonesia. Dia punya 3 elemen dalam hal ini untuk menjembatani supaya tidak asosiasi, tidak melakukan asumsi maupun judgement terhadap coachee dalam proses coaching. Yang pertama itu kata kunci, keyword. Elemen yang kedua adalah emosi. Elemen ketiga adalah makna tersirat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kata kunci ini hal yang penting. Sebenarnya tidak hanya dalam proses coaching ya, dalam media sosial pun keyword atau kata kunci itu sangat penting dalam nulis artikel dan lain sebagainya. Nah, dari elemen kata kunci ini biasanya kalau orang cerita, orang ngobrol sama kita, orang curhat misalnya, atau seorang remaja cerita pengalaman sama kita, itu banyak hal yang dia sampaikan, sana sini sana sini sana sini, kadang cerita A, cerita B, cerita C, banyak hal sama kita. Tetapi pada intinya kalau itu diperhatikan, sebenarnya itu hanya membahas beberapa hal yang kita sebut itu ada kata kuncinya yang dia ulang-ulang, kemudian dia sebutkan dengan pola yang sama, dan itu biasanya dengan intonasi yang berbeda gitu. Intonasi itu terus ditekankan. Itu biasanya bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam konteks elemen kata kunci ini atau keyword ini. Orang boleh ngomong banyak hal tapi intinya itu apa sih gitu. Nah, dalam elemen ini sangat penting. Jadi kalau proses coaching tadi supaya kita tidak judgement, asosiasi ataupun asumsi, kita simak dulu seorang coachingnya ngomong apa, lalu kita perhatikan kata kuncinya. Coba kita buat contoh dulu ya. Nah, ini saya coba carikan contoh, saya bacakan dari contoh Akademi Coaching Indonesia. Saya bacakan ya. Saya sedang memikirkan untuk mengambil paket pensiun dini, tapi masih ragu karena banyak pertimbangan. Sementara kalau saya tidak ambil sekarang, kesempatan yang sama mungkin tidak akan ada lagi. Saya tidak mau seperti orang ketinggalan kereta. Saya butuh teman bicara yang bisa membantu saya mengambil keputusan. Jadi di contoh ini orang itu menyampaikan bahwa untuk mengambil paket pensiun dini itu masih menjadi bahan pertimbangannya, masih ragu-ragu untuk mengambil atau tidak mengambil. Sementara kalau tidak diambil, ini adalah kesempatan, siapa tahu beberapa tahun yang akan datang nggak ada kesempatan yang sama berkaitan dengan pensiun dini. Nah, di sini orang ini tadi juga menyampaikan, saya tidak mau seperti orang yang ketinggalan kereta. Nah, jadi dia nggak mau ketinggalan gitu dengan orang-orang yang lain, dengan perkembangan yang lain. Nah, di sini dia juga menyampaikan, saya butuh teman bicara yang bisa membantu saya mengambil keputusan. Jadi orang itu butuh orang lain untuk jadi teman diskusi, seperti itu untuk mempertimbangkannya. Nah, sekarang kita perhatikan kata kuncinya apa. Nah, biasanya ada 4 hal. Satu, itu diucapkan dengan intonasi tertentu yang lebih lambat atau lebih cepat, atau nada tinggi atau nada rendah. Biasanya begitu. Kemudian tidak jarang diwakili oleh istilah unik atau analogi. Nah, tadi ada analoginya kan. Oke, sekarang bisa diucapkan lebih dari 1 kali. Nah, kata-kata itu diucapkan lebih dari 1 kali biasanya. Kemudian ada emosi yang menyertai. Nah, dari percakapan yang panjang tadi ternyata kata kuncinya 3. Pertimbangan, orang terlambat kereta, kemudian teman bicara. Dari konteks itu seharusnya seorang coach itu bisa menggali dari 3 kata kunci ini. Pertama kan tadi soal pertimbangan.
harusnya kita punya pertanyaan yang muncul, yaitu apa yang menjadi pertimbangan. Kemudian tadi ada kata kunci orang ketinggalan kereta. Dalam konsep orang itu atau seorang coach yang cerita atau yang proses coaching sama kita, orang yang ketinggalan kereta itu seperti apa dalam pandangannya? Itu pertanyaan-pertanyaan dari 3 kata kunci tadi. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa kriteria teman bicara yang Anda butuhkan? Oke, jadi ngomong banyak hal, kita ambil kata kuncinya, kemudian dari kata kunci digali lagi dalam bentuk pertanyaan. Kalau karya ilmiah ya menjadi rumusan masalah gitulah. Kalau kita salah mengambil kata kunci, kita tidak memperhatikan kata kunci, maka kita akan salah menanggapinya. Sebagai seorang coach bisa salah menanggapi dalam proses coaching tadi, karena seorang coach salah mengambil kata kuncinya. Nah ini mungkin di awal-awal salah ya enggak apa-apa, karena suatu latihan ya. Jadi kalau nanti next time berharap bisa lebih kritis, bisa lebih tepat. Jadi di bagian elemen pertama sudah paham ya, ada kata kunci di situ. Elemen kedua adalah emosi. Dalam mendengarkan, dalam proses coaching, mendengarkan itu bukan soal menangkap kata-kata, bukan soal hanya merangkum kata-kata, kalimat yang disampaikan oleh seorang coach. Tetapi dalam proses coaching itu harus ada aspek emosi atau emosional. Atau istilah sederhananya adalah kita mampu berempati dengan seorang coach itu tadi. Bagaimana seorang coach menceritakan kisahnya, bagaimana dia menaik turunkan nada bicaranya, bagaimana dia mengekspresikan melalui body language-nya, mimik mukanya. Itu benar-benar harus diperhatikan oleh seorang coach supaya proses coaching bisa lebih mendalam. Nah, ada 3 bagian emosi itu yang biasanya ada dalam diri seorang manusia. Yang pertama emosi positif, kedua emosi negatif, yang ketiga emosi datar. Kalau emosi positif itu seperti apa? Bergembira, antusias, senang, bergairah gitu. Bahagia. Kemudian kalau emosi negatif ya tegang, bisa marah, kesal, sedih, khawatir, dan yang sejenisnya. Kemudian emosi datar itu seperti apa? Ya pesimis, ragu-ragu, tidak percaya diri, dan yang sejenisnya. Nah, dalam proses coaching ini benar-benar seorang coach harus mampu merasakan secara emosi supaya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, respon yang diberikan oleh seorang coach kepada coachee itu bisa lebih tepat. Kemudian elemen yang ketiga adalah makna tersirat. Tadi yang pertama keyword, kata kunci, yang kedua emosi, yang ketiga makna tersirat. Nah, biasanya kita ini memahami percakapan, memahami kata-kata orang, memahami cerita berdasarkan apa yang dia ceritakan atau inti dari cerita itu. Tetapi dalam konteks coaching ini ternyata tidak hanya sebatas itu, harus melangkah lebih dalam lagi. Ada kisah apa di balik ceritanya? Ada makna apa di balik dia bercerita? Ada maksud apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada kita sebagai seorang coach? Nah, di bagian yang ketiga ini, elemen yang ketiga ini tentunya perlu latihan terus. Karena tidak mudah membaca atau melihat sesuatu hal yang sebenarnya abstrak, tidak kelihatan. Tetapi dengan adanya keyword, elemen pertama, kemudian emosi, maka makna tersirat akan mudah dipahami, akan mudah dikenal ataupun dibaca oleh seorang coach. Misalnya nih, dia datang atau ngobrol sama kita dalam proses coaching. Dia bilang, "Kak, aku nih ya sekarang lagi bahagia," tapi ngomong bahagianya itu kayak kurang pede, kayak ada sesuatu hal. Nah, seorang coach harus bisa meneliti itu. Kenapa? Dia ngomong bahagia tapi kok menyampaikannya nggak bahagia. Ada apa di balik kata-katanya? Jangan sampai dia mengalami kendala, jangan sampai dia mengalami kesedihan yang mendalam dan menutup-nutupinya. Untuk memudahkan kita fokus dalam hal makna tersirat, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak melebar kemana-mana. Aspek yang pertama,
apa yang sebenarnya menjadi keinginan dan harapan dari coach dalam proses coaching kepada kita. Apa harapannya dan apa keinginannya. Kemudian aspek yang kedua yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya apa yang dia butuhkan. Dalam proses coaching itu apa yang dia butuhkan? Kejelasan, arahan, atau dukungan. Biasanya kalau proses coaching, orang datang sama coach itu kan punya maksud dan tujuan. Dia pengennya didukung, ternyata malah kita ceramahi. Dia sebenarnya pengen didengarkan, tapi kita malah gantian bercerita tentang pengalaman kita. Terlalu banyak. Dan akhirnya apa yang menjadi tujuan dan harapannya tidak terpenuhi. Dan itu biasanya merusak proses coaching. Karena tadi, sejak awal ada judgement, asosiasi, dan asumsi. Itu yang sangat menghambat. Kemudian fokus atau aspek yang ketiga dalam proses coaching ini di elemen makna tersirat adalah apa yang sebenarnya menjadi masalah ataupun hambatan jika ada. Masalah-masalahnya seperti apa sih? Itu diidentifikasi. Dia ngomong apa, berulang kali, masalahnya apa, itu diidentifikasi. Sehingga pada akhirnya kesimpulan dalam proses active listening ini atau sebagai pendengar aktif, seorang coach itu harus benar-benar punya pemikiran yang netral dalam proses coaching, memahami apa yang menjadi maksud seorang coach dalam bercerita, kemudian merespon dengan tepat, menghindari judgement, asosiasi, dan asumsi, kemudian menggunakan 3 elemen yaitu kata kunci, emosi, dan makna tersirat. Sehingga saat coach selesai melakukan coaching dengan kita sebagai seorang coach, benar-benar dia merasakan manfaat yang baik dan berdampak buat kehidupannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon dilengkapi di kolom komentar. Dan jangan lupa lihat video sebelumnya dan video berikutnya berkaitan dengan coaching remaja NDP. Berharap Bapak Ibu semakin lincah dalam proses coaching bersama dengan remaja NDP di FC masing-masing. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.